Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Nurhaliza dengan NIM 2021 31122. Di sini saya akan presentasikan tugas UAS dari kecerdasan buatan yang berjudul Probabilistic Reasoning Over Time. Langsung saja. Yang pertama itu ada time and uncertainty, yaitu dunia merubah, kita perlu melacak dan memprediksinya, contoh yaitu manajemen, diabetes, dan pemantauan lalu lintas. Nah, ide dasar yaitu menyalin variabel status dan bukti untuk setiap langkah waktu. Lalu ada XT, yaitu kumpulan variabel keadaan yang tidak dapat diamati pada waktu T, misalnya gula darah, stomach contents, dan ada ET, yaitu himpunan variabel bukti pada waktu T, misalnya measure blood glucose, pulse rate, and food eaten. Nah, asumsikan langkah waktu discrete. Selanjutnya itu ada states and observation, yaitu proses perubahan dipandang sebagai rangkaian snapshot, masing-masing menggambarkan keadaan dunia pada waktu tertentu. Setiap irisan waktu melibatkan satu set atau variabel acak yang diindeks oleh T. Nah, himpunan variabel keadaan yang tidak dapat diamati XT, lalu juga ada himpunan variabel bukti yang dapat diamati ET, lalu ada pengamatan pada waktu T adalah ET sama dengan ET untuk beberapa himpunan nilai ET, dan yang terakhir notasi XAB menunjukkan himpunan variabel dari XA ke XB. Oke, selanjutnya yaitu ada Transition and Sensor Models. Yang pertama, model transisi menspesifikasikan distribusi probabilitas pada variabel status terakhir. Berdasarkan nilai sebelumnya, yaitu PXT XA0 T-1, sekarang kita menghadapi masalah yaitu himpunan X0 T-1 berukuran tidak terbatas ketika T bertambah. Adanya asumsi Markov bahwa keadaan saat ini hanya bergantung pada jumlah tetap yang terbatas dari keadaan sebelumnya. Selanjutnya itu ada asumsi sensor Markov sebagai berikut. P ET X0 T E1 T-1 sama dengan P ET XT. Jadi P ET XT adalah model sensor kita atau sering juga kita sebut dengan model observasi. Selanjutnya ada hidden Markov models, yaitu model probabilistik temporal di mana keadaan proses dijelaskan oleh satu variabel acak. Nilai yang mungkin dari variabel adalah kemungkinan keadaan dunia, yaitu algoritma dasar. Meskipun HMM masyarakat status sebagai variabel tunggal dan discrete, tidak ada batasan terkait pada variabel bukti. Nah, selanjutnya itu ada Kalman filters. Kalman filter mengambil pesan penerusan Gaussian F1 banding T ditentukan dengan rata-rata mu T dan covariance matrix T dan menghasilkan pesan penerusan Gaussian multivariat baru F1 T plus 1 sama dengan F1 T plus 1 ditentukan dengan rata-rata mu T plus 1 dan covariance matrix T plus 1. Jadi jika kita mulai dengan Gaussian prior, F1 0 sama dengan PX0 sama dengan N, mu 0, matriks 0 pemfilteran dengan model linear Gaussian, menghasilkan distribusi keadaan Gaussian untuk semua waktu. Oke, selanjutnya itu ada Dynamic Bayesian Networks. Jaringan Bayesian dinamis atau DBN memperluas semantik jaringan Bayesian standar untuk menangani model probabilitas sementara. Secara umum, setiap irisan DBN dapat memiliki sejumlah variabel status XT dan variabel bukti ET. Untuk penyederhanaan, kita asumsikan bahwa variabel tautannya dan distribusi bersyaratnya direplikasi persis dari irisan ke irisan dan bahwa DBN mewakili proses Markov orde pertama, sehingga setiap variabel hanya dapat memiliki orang tua dalam irisannya sendiri atau irisan sebelumnya. Dengan cara ini, DBN sesuai dengan jaringan Bayesian dengan banyak variabel tak terhingga. Example. Yang pertama, filtering or monitoring, yaitu berapa probabilitas hari ini hujan, mengingat semua pengamatan payung sampai hari ini. Yang kedua ada prediction, berapa peluang bahwa lusa akan hujan, mengingat semua pengamatan
pengamatan payung hingga hari ini. Yang ketiga ada smoothing, yaitu berapa probabilitas bahwa kemarin hujan, mengingat semua pengamatan payung sampai hari ini. Dan yang terakhir adalah most likely explanation, jika payung muncul pada 3 hari pertama tetapi tidak pada hari keempat, urutan cuaca apa yang paling mungkin menghasilkan penampakan payung ini? Oke, nah ini adalah summary dari presentasi saya kali ini. Yang pertama itu ada perubahan keadaan dunia ditangani dengan menggunakan satu set variabel acak untuk mewakili keadaan pada setiap waktu. Yang kedua itu ada model probabilitas temporal dapat dianggap berisi model transisi yang menggambarkan evolusi keadaan dengan model sensor yang menggambarkan proses pengamatan. Lalu yang ketiga itu ada tugas inferensi utama dalam model temporal adalah memfilter atau estimasi keadaan, prediksi, menghaluskan, dan menghitung penjelasan yang paling mungkin. Selanjutnya itu ada 3 keluarga model temporal dipelajari secara lebih mendalam. Yang pertama ada Markov tersembunyi, yang kedua ada filter Kalman, yang ketiga ada jaringan Bayesian dinamis atau yang mencakup dua lainnya sebagai kasus khusus. Kecuali asumsi khusus dibuat, seperti dalam filter Kalman, inferensi yang tepat dengan banyak variabel status tidak dapat dilakukan. Dalam praktiknya, algoritma penyaringan partikel dan keturunannya adalah keluarga algoritma aproksimasi yang efektif. Oke, itulah tadi presentasi saya. Thank you. I hope you can get full knowledge from this presentation. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.